Nah, Black Pals, kali ini kita agak berbeda. Kita akan nge-review mobil balap, tapi mobil balapnya juga menurut gue klimis. Bener-bener bisa dipakai balap, tapi juga rapinya minta ampun. Mungkin lu udah bisa pada nebak, ini mobilnya siapa. Terlebih kalau lu emang fans mobil drift. Karena mobil ini adalah mobil yang sangat underdog dan terkenal. Yes, nggak salah lagi, ini adalah mobil Iksan Utama. Oke Black Pals, balik lagi di Drive It Beyond the Garage. Salah deh, bukan Beyond the Garage kan ya? Gue tahu lu apa? Oh, ini bukan Beyond the Garage, tapi emang ada Iksan di sini. Oh, ini nggak cut? Sorry, Enggak di-cut. Sorry. Perkenalkan, nama gue Iksan Utama dan mobil yang gue gunakan adalah BMW E36 dengan mesin M52 2500 cc. Pada saat kemarin kita terkena pandemi di tahun 2020, kebetulan ada teman gue yang menawarkan mobil ibaratnya bangke nggak kepake. Terus akhirnya ditawarkan dengan harga yang sangat murah, gue ambil untuk project car gue. Dan rencananya adalah mobil ini gue pakai untuk drifting, touring, drag race, rally, ataupun slalom. Jadi suatu mobil bisa segala macam balapan. Jadi gimana San berada di kursi panas begini? Berbeda banget ya, biasanya gue yang ngobrol-ngobrol, sekarang gue yang ditanya-tanyain. Jadi kaku juga ya ternyata ya. Mungkin lu semua tahu Iksan, ya mungkin beberapa tahun akhir ini dari event drift, dia balapan segala macam, tapi sebenarnya jauh sebelum beberapa tahun ini Doi itu udah bener-bener nyemplung banget dunia otomotif. Sebenarnya kan rekam jejak lu nih, setahu gua lu dari jauh-jauh tahun udah lama banget tuh emang lu udah berkecimpung. Bahkan gua ketemu lu itu waktu masih zaman drift di Kemayoran. Ya, lu masih lama itu ya. masih ya, lama. Nah. Lu ngedongkrak mobil, lu berapin, ngajar-ngajaran waktu, muter lagi segala macam. Lu tuh exactly tuh dari tahun berapa sebenarnya sih masuk ke motorsport ini? Oke, masuk ke motorsport ini gua dari awal kuliah. Awal kuliah ya? Awal kuliah itu gua ngambil... berapa, San? Enggak lah, 2000 enggak, lah, 2000 gua mikir lagi 9 berapa tuh. Sebetulnya gua suka otomotif itu semenjak gua berada di SMP. Tapi karena keluarga gua basicnya tidak ada yang suka otomotif, jadi gua terbilang sangat berbeda sekali di keluarga gua. Memang hobi otomotif itu sangat mahal sekali ya. Beda dengan hobi-hobi yang lainnya, membutuhkan modal yang sangat besar. Akhirnya gue mencoba alternatif bagaimana gue bisa berkarir di dalam dunia otomotif selain menjadi pembalap. Gue akhirnya mencoba menjadi seorang mekanik. Pada saat kuliah, gue mengambil teknik mesin di Malaysia, dan gue pelajarin habis-habisan sebisa gue dari kakinya, mesinnya, sasis, dan segala macam gue harus pelajarin. Dan di saat gue sudah mulai berkarir, gue mencoba menjadi seorang mekanik karena gue mencari koneksi, gue mencari pengalaman, dan juga gue mencari feedback apa yang diberikan oleh seorang pembalap agar gue bisa menjadi pembalap pada saat nanti kalau gue udah mau mulai. Dan alhamdulillah setelah 5 tahun gue berkarir sebagai mekanik, gue sudah mempunyai modal dan gue mencoba untuk membangun sendiri untuk memotong kos balapan yang sangat mahal ini. Tapi di sini menariknya adalah bahwa lu ngebuktikan bahwa dengan budget yang pas-pasan lah ya istilahnya, maksudnya nggak semonster kayak orang lain, lu bisa balapan dan lu bisa ngebangun mobil. Dan salah satunya mobil ini ya yang lu bangun ya. Mobil E36 ini memang gue bangun sendiri, 99% sendiri. Tapi sebelum mobil E36 ini, ada mobil pertama kali yang gue bangun, yaitu adalah Corolla tahun 79 atau KE30. Itu lucu sekali karena gue mencari konsep yang lebih murah daripada ini. Gue nemu bangke bed atau Corvette ya, Corolla Betawi, Corolla Veteran. Gue bangun dengan mesin yang sangat murah sekali, yaitu Daihatsu Verosa. Karena Verosa itu basicnya ada yang HC dan ada yang HD, itu perbedaan cc-nya. Dan spare partnya itu sama kayak yang dipakai angkot-angkot. Jadi kalau gue beli mesin, gue beli piston dan segala macam, itu sangat terjangkau sekali. Dan mobil itu gue pakai balapan untuk retro race touring car. Gue denger nih banyak part-part ajaib di mobil. Ajaib tuh bukan ajaib harga, wah ini pakai mesin 1M, bukan gitu kan, tapi lu pakai apa? Part Mio, kabel telepon segala macam gitu ya. Nah itu bisa lo jelasin di bagian mana aja sih lo pasang gitu? Oke, karena kebetulan gua ambil teknik mesin, jadi kan gua tahu fungsi-fungsinya seperti apa. Yes, betul. Di situ gua ngulik semua spare part yang ada di Indonesia dan dari segala macam merek. Berarti lu research dulu nih mobil nih semuanya? Semua. Jadi gua bongkar mesinnya, bongkar kaki-kakinya, gua ukur satu persatu. Diameter berapa, panjangnya berapa, segala macam. Dan gue cari katalog-katalog mobil, semua mobil ini makanya agak lama. Dan juga sampai spare part motor. Oh gitu? Iya. Motor juga ya? Motor juga. Motor gue pakai adalah sensor cranknya. Sensor cranknya? Sensor cranknya gue pakai. Jadi kalau mobil itu sekitar paling murah tuh
1 juta atau 1,5 juta lah. Motor cuman 15.000. 15.000. Ya. Yang ori pun 30.000. Klepnya gue pakai Pusho. Klep pakai Pusho? Klep pakai Pusho, karena diameternya ternyata lebih lebar. Oh, dan lebar, ya? ukuran panjangnya semuanya sama. Panjangnya sama Panjangnya semua dengan sama, tapi dia? lebih lebar aja. Oh. Kalau kita beli di luar itu belasan juta. Yep. Ya di sini nggak nyampe 3 juta. Stang piston gue pakai Honda karena lebih panjang dan lebih kuat. Sensor camshaft gue pakai Toyota Avanza. Di bagian camshaft ada namanya kayak koin atau tapet. Itu gue pakai Vios kalau nggak salah ya. Pakai Toyota Vios, lah. Toyota. Gila nih, kalau Ferrari sih lu udah dikasih ultimatum. Oh udah, blacklist. Ataupun kalau mungkin BMW sana tahu, mungkin gue di blacklist juga kali ya. Konsep gue untuk mobilnya adalah murah meriah dan semua spare partnya ada di Indonesia. Jadi gue nggak ada yang import, nggak ada yang custom, dan kalau cari di toko-toko spare part pada umumnya harus ada. Lu bilang mobil ini bisa dipakai untuk touring, drag race, dan drifting kan? Yang cukup gue penasaran, dan menurut gue Black Pals juga mungkin penasaran, lu nge-combine-nya gimana? Karena gini, beda balapan, point of view yang mesti lu setting berbeda dong. Betul. Sedangkan basicnya harus sama semua nih. Betul. Nah itu gimana strateginya tuh? Yang pertama itu harus dipelajarin adalah regulasinya dulu. Regulasinya dulu? Regulasi dari semua cabang yang pengen kita ikutin. Oke. Dari situ kita lihat regulasi safety-nya. Biasanya kayak roll bar, Yap. jok, interior, dan segala macamnya. Nah. Kedua adalah regulasi balapannya. Misalkan ada regulasi berapa cc. Nah itu kita ikutin juga. Nah di situ pindah ke kaki-kaki. Oke. Kaki kita bikin setup yang bisa dirubah untuk ngikutin semuanya. Kayak mounting dan juga adjustment yang bisa gua rubah pada saat gua mau pindah balapan. Jadi kalau misalkan gua mau balapan slalom nih, toe-nya harus berapa, cambernya harus berapa, itu harus ngikutin. Jangan sampai nanti kita bikin mentoknya cuman 3 gitu, mentoknya cuman 4. Susah tuh jadinya. Jadi gua ada yang gua rubah-rubah untuk adjustment-nya, tinggal gua aplikasiin aja. Tapi partsnya sama semua gitu kan? Partsnya sama semua. Wah gila, bisa kayak gitu. Untuk ya? interior, gua sudah pasti untuk balapan ada namanya roll cage ya. Dan roll barnya ini gua bikin sendiri yang mengikuti regulasi semua balapan. Balapan drifting, balapan touring, balapan drag race, dan juga balapan slalom. Untuk joknya sendiri gua menggunakan bucket seat dari OMP. Dan ada beberapa custom display, yaitu menggunakan AIM. Di situ kita bisa mengecek semua fungsi dari mesin kita dan juga bisa merecord apa yang terjadi dalam mobil ini. Untuk sektor kaki-kaki, gue menggunakan coil over dengan merek ESX. Di situ ada perbedaannya adalah coil over biasanya itu bukan upside down kayak yang dipakai motor-motor. Sedangkan yang gue pakai ini adalah prototype upside down dan kita evaluasi apa yang akan terjadi kalau kita menggunakan barang prototype ini. Suspensi sendiri bisa gue atur, bisa lembut, bisa keras, dan juga dari tekanan pernya bisa kita modifikasi semua sesuai kebutuhan gua dan juga bagaimana kondisi tracknya. Untuk sektor velg, gua menggunakan ada 2 setup yang gue pakai. Biasanya kalau gua untuk track yang kecil-kecil, gua menggunakan ring 17 karena gua mengincar kelincahan dari mobil dengan lebar sekitar 9,5 sampai 10 inci. Dan untuk track yang panjang ataupun untuk balapan touring, gue menggunakan velg 18 dengan lebar 9,5 inci. Gue lihat lu kayak kemarin balapan lu kejar-kejaran dengan mobil mesinnya SR lah, JZ lah, segala macem. Sedangkan kan nih mesin lu hanya M52 B25 kan? Ya. Nah, itu lu ngakalinnya gimana, San? Karena lu bisa, kayak kemarin drifting kan lu tempel gila tuh mobil tuh. Kalau kita ngomong drifting ya, track yang paling besar dulu dan paling sulit adalah Kemayoran. Oke. Tapi Kemayoran kan sudah tidak ada nih. Udah nggak ada, benar. Jadi tracknya lebih ke arah lapangan parkir yang agak lebih kecil. Mobil-mobil orang lain, walaupun horsepower-nya bisa 500 HP, 700 sampai ada yang 1000, mereka tidak menggunakan 100% dari powernya. Karena baru gas dikit diangkat, limiter dikit diangkat. Kalau gue bikin mesin yang pas, berarti gue bisa mengeluarkan 100% dari kekuatan mobil gua. Oke. Nah, di situ gua ngeliat, kayaknya NA cukup nih dengan 2500 cc. Horsepower berapa Sam kalau boleh tahu? Horsepower-nya 260. 260 horsepower. Torsinya 285 Nm. Ya sebenarnya secara logika sih cukup mumpuni dengan kondisi track begini. Betul. Walaupun itu kalau di sama lawan-lawan gua cuman seperempatnya lah tenaganya kan. Yang gua lakuin adalah gua reset kaki-kakinya. Gua harus bisa manuver selincah mungkin. Di situ yang faktor yang gua kulik abis-abisan dari final ratio, gearing gearbox, segala macamnya. Kalau memang di saat ada track yang besar dan gua kurang cukup untuk ngejarnya, gua pasang nos. Lu tembak nos udah di situ udah. Dan kenapa gua bangun ini nggak terlalu pol-polan? Karena gua mengejar durability-nya. Yes, tadi ya bener. Kalau lu ngeliat di balapan drifting,
pertengahan jalan jebol. Ya, jebol lah. Patah as roda, Patah mesin roda, jebol, segala gearbox macem, rusak dan segala macam. Itu gue nggak mau sama sekali. Ya paling ban habis lu tuker Ya aja itu gitu udah aja kan. Itu udah gua. umum. Udah umum. Dan nosnya sendiri gue pakai itu bukan pakai tombol. Oke. Jadi pada saat nanti gue aktivasinya memang pakai saklar untuk nyalain doang. Buat nyalain ya. Bukan untuk nembaknya ya. Benar. Tapi di saat gue nanti merasa power dan kurang ngejarnya atau nempel kurang, itu gue diatur sama gas dan juga RPM. Oh. Jadi kalau misalkan gas gue berapa, RPM gue ngedrop, dia nembak. Dia nembak sendiri Dia nembak otomatis. sendiri. Oh. Jadi gue nggak usah ribet. Karena kan kalau drifting setirnya muter-muter tuh, Betul. lo pencetannya pindah kemana dong? Benar. Ya kan? Di sini Terus di sini salah mencet klakson. Kan? Benar, Itu gue benar. hindarin. Jadi semua otomatis disetting sama ECU-nya. Oh, ini perlu waktu berapa lama San ngebangun kayak ginian? Karena gue ngerjainnya cuma Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Kan Sendirian. Gue kerja sendirian. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Berarti lu start 2021. 2020. 2020. 2022 akhir jadi Oh, 2023 baru turun. launching Nih mobil. Oke. Kenapa gue makan waktu segitu juga? Karena gue nggak mau terburu-buru juga lah. Kan ada beberapa poin kayak lu ngejar pengen cepet jadi karena gengsi juga kan kebanyakan Yep, betul. ya. Cash flow lu jadi berantakan. Pasti. Itu yang gue hindarin. Jadi kalau misalkan gue mau bangun, gue cicil dulu barangnya. Oh ini Gua lagi beli murah dulu. nih, lagi diskon atau ini lagi apa? Gue beli, gue pasang. Ntar nyicil lagi. Mobil gue pasti pelan, tapi gue pengen eye catching. Setidaknya gitu dong. Gue ada plus point yang bisa dilihat sama orang-orang, enak dipandang. Gue cari-cari berbagai macam livery, kok nggak kena. Terus gue mau warna metalik, waktu itu orange metalik, kayaknya agak-agak McLaren gitu keren. Iya bener sih. Lu jawabnya agak kurang yakin kan? Iya. Karena apa yang terjadi pada saat gue udah mau beli catnya, gue ngeliat mobil LCGC banyak yang orange nya. Ya kan bener ya? Gue kira liat mobil kantor pas lewat. Itu salah satunya. Untuk catnya sendiri, gue custom juga. Di sini gue menggunakan marble effect yang gue cat sendiri juga, dan gue menggunakan cat spray kaleng, bukan pakai kompresor. Nah itu konsepnya akhirnya gue agak lama, gue mikir sekitar 1 bulanan lah ya. Sebulanan ya? Mau kayak gimana, dan nggak sengaja gue browsing modifikasi sepeda. Nah, di situ dia ada konsep marble effect. Ini motif ini kayak pakai plastik gitu San berarti? Semua persis kayak plastik. Berarti lu jebret gitu semua. Terakhir lu tutup pernis. Pernisnya pakai yang benar. Pakai yang benar pernisnya. Tapi untuk finishingnya tetap gue menggunakan kompresor cat spray dengan pernis yang lumayan bagus, yaitu adalah tipe PU yang HS. Lu kepikirannya gimana sebenarnya bagian luar tadinya? Bagian luar konsepnya kalau orang-orang main BMW itu pasti identik dengan body kitnya MTEK. Purist lah. Ya udah big no-no buat gue. Jadinya akan ya pada BMW umumnya. Iya. Di situ gue mikir, oke, karena gue balapan juga, mobil atau kaki itu gue lebarin memang sekitar 5 cm. Dan diregulasi ban itu harus tertutup oleh bodi mobil. Ban ketutup, oke. Jadi dari situ gue tahu nih, oke, mobil gue lebih lebar 5 cm, gue harus bikin custom body kit. Mobil ini untuk bumper depan, gue pakai yang DTM. Fender depannya gue custom, karena sebenarnya ini kurang cocok juga sih buat gue. Tapi ini karena gue kerjainnya sendiri, jadi ya udahlah ya. Untuk belakangnya, gue cari-cari ternyata ada bengkel di Jogja, jual body kit kayak semi-semi yang pandem gitu. Jadi gue pengen yang natnya kayak smooth gitu loh. Iya, jadi dari depan ketarik terus ke belakang gitu kan. Tapi lebar 5 cm itu lu menyesuaikan sesuai dengan hitungan lu karena velgnya harus ukuran sekian, lebar sekian. Maka ketemu angka 5 cm itu karena lu ngitung itu semua. Betul. Oh gila juga lu ya. Pas semuanya. Harus pas ya. Nggak boleh kurang dari 0,25. Jadi lu ngefiberin juga semua, lu potong lagi segala macam. Oh, kalau ingin ngebangun mobil atau ingin mencoba supaya menjadi seperti Iksan Utama, belajar dulu dan harus mempunyai limitasi. Dalam arti kata gini, dengan batasan yang ada, itu gimana caranya supaya maksimal. Iksan tuh tahu part mana yang harus dipakai, begitu performanya mungkin perlu lebih tinggi lagi, tapi yang lebih bijaknya pakai parts apa lagi, itu nggak mudah. Ya itu yang dia pelajarin selama ini sama Iksan di dunia balap. Dari dia mungkin dulu kuliah, otodidak, menjadi mekanik sana-sini. Nah, itu yang nggak mudah. Pasti black belts di rumah, penasaran juga dong. Iya bang, kayak lu ngomong gampang banget nih. Kuncinya tuh gimana sih gitu? Kesulitannya tuh apa aja sih gitu loh. Tanpa ada komitmen, lu nggak akan mulai. Tapi kalau lu punya komitmen tanpa ada konsistensi,
lu nggak akan finish. Dua kunci itu yang gua bener-bener pegang selama 2 tahun. Oke. Harus sampai jadi. Harus sampai jadi ya. Nah ini kan bisa dibilang E36 kondisi pristine, dibangunnya seharga E36 kondisi pristine lagi nih. Ya. Lu bisa jabarin nggak? Untuk bagian ini lu habisnya kurang lebih berapa, ini berapa gitu. Total kurang lebih setelah gua cek rekening koran dan tagihan-tagihan bon-bon belanja gua itu sekitar 120 juta. Sama mobil? Sama mobil. Mati lu, gua kira tadi cuma bangunnya doang. Mobil gua dapat kondisi bangke itu 5 juta. Yang paling mahal itu cuma 2 di sektor elektronik. Ecu ya? Ecu dan juga ada PDM. Itu 2 barang itu gue beli 80 juta. Tarlusan, itu 80 juta? Ya. Berarti sisanya? Sisanya itu. Arti modifikasi untuk gua, modifikasi itu adalah hidup gua. Tanpa modifikasi, hidup gua hampa. Buat kalian yang pengen bangun mobil sendiri, jangan pernah bilang tidak bisa. Walaupun mobil kalian nanti tidak sebagus atau tidak sekencang kompetitor lainnya, tapi setidaknya kalian sudah berani memulai. Gue bisa ngalahin orang-orang yang lebih kaya dibanding gua dengan menggunakan mobil seperti ini. San, thank you banyak nih. Udah gua repotin di tengah-tengah kesibukan lu hari ini, udah boleh ngulik ini mobil dan cukup panjang nih obrolan kita soal ini ya. Dan menurut gue isinya sih daging semua. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih. Menurut gua dengan mobil yang seperti ini ya, gua bisa kasih nilai untuk Iksan 8. Di sini banyak research and development-nya. Dan ini semua dilakukan sendiri. Proses buildingnya dengan hasil akhirnya, menurut gua tuh sangat sempurna banget. Makanya angka 8 menurut gua angka yang pantas untuk mobil ini. Oke Black Pals, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, langsung masuk ke digital platform kalian. Oke Black Pals, sampai jumpa. Bye!